Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila sahabatirati azam nasyana salihin dan qatam karam. Husnul mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi semakum sallallahu. Husnul abana umatina wa jatina sanna syaihna husnul mahatina asqiya malang. Talamidi wa asati wa li baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-20 dari kitab As-Safar. Babuma yaqulu al-musafir ba'da sholati subhi. Babuma bab tentang barang yaqulu kang donga hu ing ma sapa al-musafiru ba'da sholati subhi, setelah salat subuh. Kalau Anda bepergian, kita bepergian, kemudian kita nginep, maka setelah subuh ada wiridan, sama seperti ketika kita wiridan di rumah. Jadi neng dalan pun wiridan, jangan lupa itu. Kadang kita lupa bolak-balik jamak kosor, mari ngono gak wiridan. Maksud neng dalan tetap wiridan, ba'da salat tetap wiridan. Iklam anal musafir, saat temene musafir iku yustahabu, tetap disunahkan lau kedhe musafir apa ayakula yen to ndonga maing barang yakuluhu yang ndonga hu ing mas apa wiruhu ba'da subhi, setelah subuh. Ketika kita di rumah habis subuh ini kita berdoa, maka ketika musafir, ketika kita perjalanan juga sama. Kalau Anda lunga adoh kemudian harus nginep, maka ning kono yo wiridan. Kita biasanya nih habis subuh wiridul latif, latif ahadat. Kira-kira ning dalan, nanti setelah ini kita pulang toh, akeh sing mulih. Saya mulih kira-kira latif ahadat juga ya. Jangan lupa itu. Ning omah ya wiridan, maca Quran. Karena itulah Ustaz sering menyampaikan, kalau ada yang pulang saya bilang jangan lupa jamaahnya, jangan lupa ngaji Qurannya. Ngaji Quran itu tidak hanya di pondok, tapi juga di rumah. Orang yang musafir itu tetap disunahkan untuk wirid ba'da subuh. Dulu kita ada toh khusus bab tentang subuh. Kalau di sini di halaman 149. Kalau di kitab Anda tidak tahu. Tapi yang jelas ada bab tentang wiridan ba'da subuh 149 itu apa babnya? Ini bab yang ke-9, babu ma yuqalu indas sobahi wal masai, bab tentang wiridan pada pagi dan sore. Ada dulu, nah itu tetap dibaca. Bakot takot dama, lan teman sudah lewat apa bayanuhu, dulu sudah disampaikan. Wa istahabu lahu ma'hu, itu satu yang harus dicatat, walaupun sejak kemarin disampaikan, diingatkan oleh Mbah Nawawi, ketika kita di rumah itu wiridan tertentu menjadi kebiasaan kita, maka ketika bepergian pun kita juga jangan lupa untuk tetap wiridan. Kita lanjutkan. Marwaina fi kitab Ibnu Sunni an Abi Barzah radhiyallahu an qala Rasulullah qala kana ana sapa Rasulullah iku idza shalah nalikane salat sapa Kanjeng Nabi as-subha ing subuh, qala ar-rawi la alamu illa qala, kecuali ngendika fi safarin. Kata ini dari Abu Barzah ini dikatakan Kanjeng Nabi itu setiap sholat subuh wiridan ini, berdoa ini. Dan kata rawi, ketika bepergian pun Nabi juga wiridan ini. Artinya wiridan yang biasa kita baca ketika di rumah, maka atau ketika di pondok, maka ketika di tempat lain pun tetap wiridan. Salah satu wiridan Nabi yang senantiasa dibaca setiap subuh adalah ini. Allahumma aslih li dini alladzi ja'altahu ismata amri. Ini ada di Khatmil Quran. Biasanya toh di Khatmil Quran ada doa ini. Allahumma ya Allah aslih, mugi membuat baik sapa Tuhan limari ingsun dini ing agama kita alladzi ja'altahu,
yang telah menjadikan sapa tuan hu ing dini ismata amri ing menjaga perkaraku. Allahumma aslih li dunyaya. Kita berdoa pada Allah semoga agama kita baik karena itulah yang akan menjaga kita nantinya. Aslih li dunyaya. Kita juga berdoa semoga perkara dunia kita alladzi ja'alta baik juga alladzi ja'alta yang telah menjadikan sapa tuan via ing dalam dunia ma'asi. Kehidupan duniawi kita baik karena duniawi itu tempat kita hidup. Jadi dongoe bukan hanya akhirat aja tapi juga dunia karena kita hidup di dunia, kita minta kehidupan dunia kita baik. Itu dibaca berapa kali? Salah sama rotin 3 kali. Allahumma aslih li dini alladzi ja'altahu ismata amri. Aslih li akhirati dunyaya alladzi ja'alta fiha ma'asi. Dibaca 3 kali. Kemudian dilanjutkan Allahumma aslih li akhirati alladzi ja'alta ilaiha marji'i. Allahumma aslih mugi memperbaiki sapa tuan limaring ingsun akhirati ing akhiratku alladzi ja'alta yang menjadikan sapa tuan ilahi mara akhirat marji'i sebagai tempat kembali. Dibaca lagi 3 kali. Allahumma kemudian dilanjutkan ini a'udzubika biridoka min sakhatika. Allahumma ya Allah ini ingsun iku a'udzubika. A'udzu mohon perlindungan biridoka dengan ridhomu min sakhatika saking murkamu. Allahumma a'udzubika ini dibaca lagi 3 kali. Kemudian dilanjutkan Allahumma a'udzubika Allahumma la mani'a illa lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Itu dibaca sekali. Berarti yang tadi dibaca 3 kali, 3 kali, 3 kali, kemudian sekali. Itu doa yang menurut riwayat ini habis subuh Nabi biasanya membaca itu. Walaupun beliau di rumah maupun di bepergian. Babu mayakulu idza ra'a baldatahu. Nah, ini kalau kita pulang, kalau Anda nanti pulang kemudian ketok desa nih. Begitu masuk desa dunganya ini. Babu ma bab tentang barang yakulu kang ndonga idza ra'a nalikane melihat sapa man baldatahu ing negarane. Kalau kita kan desa kita, daerah kita, mungkin masuk kota kita. Al-mustahabu tayang disunahkan iku ayakola yen to ngucap sapa man maing barang taqaddama. Qaddamnau bi hadis Anas fil babil alladzi qabla hada. Sebelum ini tadi bab berapa itu? Bab sebelumnya tentang kemarin ada toh ketika orang mulai mulih. Nah, kemarin ada doa ketika kita sudah mulai pulang. Idza roja'a itu idza roja'a min safarihi sebelum 2 bab sebelumnya. Wa ayakula lanyato ngucap sapa man maqaddamnahu ing doa yang sebelumnya di babi mayakul idza qaryah. Ada ketika melihat kampung kemarin. Itu juga dibaca ketika kita sudah mulai. Tapi ada yang lebih simpel di sini. Allahumma ij'alana biya qararon wa rizqan hasanah. Ini doa yang kita baca ketika masuk desa. Allahumma ya Allah, ij'al mungkin menjadikan sapa Tuhan lana untuk kita biya kelawan ini baldah qaryah qararon ing tempat tinggal wa rizqan hasanah dan rezeki yang baik. Nah, semoga kalau kita di rumah menjadikan rumah kita itu menjadi tempat kembali kita dan mendapat rezeki yang baik. Babuma yakulu idza qadima. Bab tentang barang yakulu kang donga idza qadima nalikane datang min safarihi. Saking bepergiane man fadakhala lan masuk baitahu. Ini masuk rumah setelah bepergian. Kayaknya Anda yang mau pulang akeh dungane iku yang kudu dicateti. Masuk kotane ndonga, masuk daerahe ndonga, masuk desane ndonga. Ini masuk rumah. Jadi ndonga ini mulai kalau Anda yang kota malah lagi masuk kotane
Donga masuk daerahnya, kalau yang tante yang rumahnya jauh banget, masuk wilayah Banyuwangi donga, masuk wilayah kecamatan donga, masuk ndi kuwi sing jauh banget nanti donga. Akeh dongane yang harus disiapkan. Sekarang donga ketika kita masuk rumah. Ketika Anda sampai rumah, ini doanya yang diajarkan Nabi. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza raja'a nalikane pulang min safarihi saking bepergiane padakhala lan masuk ala ahli ngatasé keluargane. Ini doanya ketika masuk rumah. Tauban tauban li rabbina auban la yughadiru hubban. Kita nggak pernah donga, biasanya alhamdulillah nyampe rumah bangun. Tauban artinya bertaubat, taubat li rabbina maring pangeran kita, awaban sebagai orang yang taubat. Layu wadiru yang tidak meninggalkan huban ing dosa. Nah, kita masuk rumah, kita datang dari bepergian, semoga semua dosa di perjalanan yang mungkin yang jalan itu akeh dosane lho biasane. Lewat terus apa rasane. Iku tuku apa gak sida itu kan ning dalan sik dirasani. Iku lho ya Allah jane apik. Tapi yang dodol itu kan akeh ngrasani orang di jalan. Enek wong mlaku ora lapo-lapo. Kok ya enek ya kelambine ambek anu gak matching beles. Itu hubungannya dengan kita. Karena itu tauban, kata Kanjeng Nabi. Semoga kita termasuk orang yang taubat dan tidak meninggalkan dosa. Jadi selama di jalan, semoga kita bersih dari dosa. Kultu matur sapa ingsun Mbah Nawawi, maksudnya hadis tadi tauban layu ghadiru hubban niku apa? Tauban ae su'alu li taubati. Maksudnya adalah taubat. Bahwa mansubun ima ala takdiri tub alaina tauban. Tub ya Allah mungkin nerima taubat alaina yang atas kita tauban. Semoga Allah mengampuni dosa kita selama perjalanan yang mungkin banyak hal yang kita salah. Au nas'aluka tauban atau maknanya nas'aluka tauban. Nas'alu minta sapa kita ka ing Tuhan tauban taubat. Au auban atau auban itu juga sama maknanya taubat. Wa makna layu ghadiru utawi maknane layu ghadiru tadi layu ghadiru hubban ai layat ruku tegese orang meninggalkan hubban ai isman ing dosa. Kita pulang itu bersih, jangan sampai pulang itu bepergian malah membawa dosa ke rumah. Jadi begitu masuk rumah Kanjeng Nabi ngajarkan doa, ya Allah muga-muga di perjalanan tadi kita tidak ada dosa sehingga masuk rumah itu bersih. Itu doanya masuk rumah. Hubban tauban li rabbina auban la yughadiru hubban. Enggak banyak dosa, enggak banyak toh doanya, hafal lah. Babuma yuqalu liman yakdumu min safarihi. Atau bisa juga ini doa yang datang ketika kita datang dari bepergian, ini juga bisa dibaca. Yustahabu ayukola yento donga sapa man alhamdulillahilladzi salamaka. Oh ini yang menyambut di rumah ya. Jadi kalau Anda enek koncone teko, familine datang, kita yang di rumah menyambut ini. Nah, yang datang tadi doanya tadi tauban li rabbina auban la yughadiru hubban. Nah, kalau kita yang di rumah kemudian kita alhamdulillahi alladzi salamaka. Alhamdulillah alladzi salamaka yang telah memberikan keselamatan sapa Allah ka ing sira. Alhamdulillah nyampe rumah ya, Mbak. Alhamdulillah selamat lancar. Alladzi salamaka. Alhamdulillah alladzi jama'a yang telah mengumpulkan samla ing keluarga bika kelantuan. Akhirnya sampai rumah kembali. Atau nahidalika atau doa-doa yang lain yang intinya adalah kita mendoakan alhamdulillah keluarga kita
selamat sampai rumah kembali. La in syakartum la azidanakum dan seterusnya. Itu doa yang bisa kita panjatkan kepada keluarga yang datang. Babu ma yuqalu liman yakdimu min ghazwin. Babu ma bab tentang barang yuqalu yang diucapkan liman maring wong yakdimu yang datang min ghazwin saking perang. Ini sama sebetulnya. Bisa kita lakukan ketika ada yang saudara datang, baik dia datang dari perang atau yang lain. Rawainah fi kitab Ibnu Sunni an Aisyah saking Sayyidah Aisyah qalat kana ana sapa nabi iku fi ghazwin ing dalam perang. Kata Sayyidah Aisyah begini, suatu ketika nabi itu pergi untuk perang. Falama dakhala mongko nalikane masuk sapa nabi, masuk artinya pulang masuk rumah, istaqbaltuhu mongko mencium sapa ingsun ing nabi. Gitulah. Kalau Anda jadi istri, suaminya datang, dipeluk, dicium, fa'akhadtu, kemudian megang sapa ingsun biadi kan tangane Nabi. Ini kan mesra banget toh. Begitu datang, kok wis teko? Lungone kurang suwe. Jarene 3 dina, 2 dina kok wis teko, urung wayahe teko. Atau karena itu ketika kita datang, kita mengkonfirmasi rumah. Ayah mau datang, nanti jam sekian. Jadi yang di rumah juga tahu. Itulah komunikasi yang baik. Jangan kok mulai orang ngomong, lungo juga ora pamit. Enggak. Coba Sayyidah Aisyah itu, kalau Nabi datang dari bepergian, kata Sayyidah Aisyah, maka saya mencium dia dan kemudian memegang tangannya. Coba. Luar biasa atau mesrana Sayyidah Aisyah kepada suaminya. Nabi pun tidak pernah manggil namanya. Tidak kok jenenge ti. Boleh kayak kopi ti. Ya, loh, ada toh yang orang suami manggil istrinya dengan namanya. Kok kayaknya gak mesra banget. Atau nyeluk anake dengan anake. Misalnya anake jenenge Yem, disapok nih Yem. Kok ya gak ana toh manggil Kak, Adik, Nak gitu kan. Kanjeng Nabi itu ngajari kita, Kanjeng Nabi tidak pernah manggil istrinya dengan namanya. Allah Ta'ala manggil Kanjeng Nabi tidak pernah nama ya Muhammad. Tidak ada dalam Al-Quran itu ya Muhammad. Ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Rasul. Kan panggilan gelarnya. Itu cara etika kita. Nah, Anda juga begitu. Bujune toh. Iya pernah, suatu ketika Ustadz Haji. Pas Haji itu. Bukan pas haji, pas umroh. Agak terganggu kita karena ada suami istri. Jadi kebetulan kan yang istrinya sekamar di kamar beda dengan ibu yang kita di sini. Mak nyeluk jenenge bojone ku jenenge aja, ngoko aja. Gak ono Dik, gak ada. Padahal istrinya nyeluk Mas. Ayah, yang suaminya ti. Apa enggak ada panggilan? Kok kita yang dengar itu risih? Karena kita enggak biasa manggil dengan nama. Ayah dengan anak-anak itu kan enggak pernah toh manggil namanya. Kalau enggak kakak, yo adik, tante, enggak pernah ini manggil namanya. Itu untuk ngajari kita, itulah mestinya kita. Sayyidah Aisyah juga begitu. Kalau suaminya datang, dipeluk, dicium, dipegang tangannya. Nah, itu kan luar biasa. Fakultu. Kemudian ndongakno sapa ingsun. Nah, Sayyidah Aisyah setelah memeluk suaminya, mencium suaminya, kemudian memang dipegang tangannya, kemudian Sayyidah Aisyah mendoakan suaminya. Alhamdulillahilladzi nasaraka wa a'azzaka wa akramaka. Alhamdulillah alladzi nasaraka, yang telah menolong sapa Allah ka ing Tuhan, wa a'azzaka, lan memuliakan sapa Allah ka ing Tuhan, wa akramaka, tegese memuliakan. Alhamdulillah selamat ya Mas gitu. Alhamdulillah sehat sampai pulang rumah kembali. Bukan kok teko biasanya karena kita pandemi, jangan lupa cuci tangan. Urung diapa-apa terus bengok pakai physical distancing, aja deket-deket. Ya, itu iyalah diingatkan itu. Kadang kita lupa, mungkin dari luar kita
ketemu apa wae sehingga masuk rumah cuci tangan dulu ya. Tapi jangan lupa sambutannya yang baik. Babuma yaqulu, bab tentang sesuatu yuqalu yang didoakan liman maring diucapkan liman kedhe wong yakdamu yang datang min hajjin. Ini khusus untuk orang yang mau haji atau berangkat haji. Rawainah fi kitab Ibnu Sunni radhiyallahu an Ibnu Umar radhiyallahu an jaa datang sapa hulamun. Kata Ibnu Umar, suatu ketika ada seorang anak kecil. Coba hulam itu kan anak kecil. Mungkin baru balik itu hulam atau umur 15-an lah. Suatu ketika ada anak kecil datang ke Nabi, seorang hulam. Kemudian hulam tadi bilang ke Nabi, ini sedherek ingsun iku uridu menghendaki al-hajja ing haji. Kanjeng Nabi, saya mau haji. Enak aja dia. Datang ke Nabi kemudian pamitan, kanjeng Nabi saya mau haji. Apa kemudian Nabi? Pamasa. Kemudian berjalan sapa Nabi ma'ahu sartane. Tadi sapa Rasulullah SAW. Artinya Anda bisa bayangkan orang sekali bernabi yang sepuh. Kemudian ada anak datang. Anak remaja lah, mungkin dalam bahasa kita, anak remaja mau berangkat haji, minta doa. Kanjeng Nabi saya mau haji. Nah, Nabi itu luar biasa, kemudian membarengi anak itu berangkat mendoakan. Kita ya le, selamat mungkin gitulah. Ya hulam zawadakallahu at-taqwa. Nah, Nabi berkenan untuk barengi. Jadi kalau kita lah biasa toh lah Anda bertamu, kalau Anda nanti jadi tuan rumah ana tamune mulai diterno lah sampai gerbang. Jangan, yes mulai ya, aku ngantuk. Enggak. Tapi diterne sampai gerbang kalau tamune lah gerbangnya adoh. Lah ning desa kan antara rumah dengan gerbangnya adoh. Paling enggak diterno sampai kendaraannya. Enggak kok kemudian dibiarkan enggak. Nabi begitu. Ketika ada orang datang minta doa, ketika dia mau berangkat haji, Nabi barengi dia keluar. Yamsu ma'ahu. Tadi kalau bahasanya di sini famasa ma'ahu. Nabi kemudian berjalan bersama. Ngeterno tamune tadi. Kemudian Nabi mendoakan zawadaka, mugi semoga memberikan sangu kaing sira sapa Allah at-taqwa. Semoga Allah memberikan takwa. Wa wajhaka, lan mengarahkan sapa Nabi kaing sira fil khairi ing dalam kebaikan. Wa kafaka, lan mencukupi sapa Allah kaing sira al muhimma ing sesuatu yang penting. Ketika berangkat Nabi mendoakan. Lah begitu pulang, falama roja'a nalikane bali sapa al-hulam, pulang haji orang anak ini ternyata sowan lagi ke Kanjeng Nabi, salama. Kemudian salam ala Nabi ngatasé Kanjeng Nabi. Begitu pulang haji, pemuda ini hulam anak kecil tadi kemudian sowan Nabi lagi, salam ke Nabi. Apa anune Nabi, tanggapane Nabi? Nabi mendoakan lagi. Faqala kemudian ndonga sapa Nabi ya hulam, qabilallahu hajjaka wa ghafaru dzanbaka wa ahlafa nafaqataka. Artinya kita jangan lupa mendoakan. Walaupun mungkin yang datang, yang minta doa itu orang yang jauh di bawah kita. Yang kadang kita itu hanya ngopeni sing meh padha. Wong tua padha ngopeni, anak-anak gak patek di ini. Kadang kita masih ingat dulu kita masih SD, SMP sama bapak itu kan diajak, biasanya kita disuruh sowan ke kiai-kiai. Kalau kita sowan itu kadang karena kita masih kecil, masih anak-anak, masih SD, SMP, kadang kemudian kita terselip gitu ya. Kita nggak patek kopen karena kita masih kecil. Kebanyakan orang kemudian hanya ngopeni yang besar-besar. Nabi enggak. Walaupun yang datang anak kecil minta doa, Nabi berkenan sampai barengi jalan. Ketika datang, Nabi juga menyambut dan kemudian mendoakan. Ya gulam, qabalallahu, qabila mungkin nerima sapa Allah hajjaka. Semoga Allah menerima hajimu wa ghafara lan mengampuni dzanbaka ing dosamu wa ahlafa lan ngasih ganti nafaqataka ing hartamu.
Wa ra'ayna fi sunan Abil Haqi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir mugi ngampuni sapa Allah sapa Tuhan lil haji kedhi orang yang haji waliman lan kedue wong istaghfara yang mohon ampun lahu kedue man sapa al haju. Maksudnya hadis ini menerangkan kalau ada orang haji kemudian dia berangkat haji, semoga orang yang haji tadi diampuni dosanya, termasuk orang yang mendoakan hajinya. Sehingga kalau ada orang mau haji, itulah kenapa kita disarankan untuk datang. Biasanya lah orang haji mau berangkat, kita sebagai orang yang datang untuk orang yang mau berangkat haji itu kita yang mendoakan. Nanti kalau ada orang pulang haji, orang yang datang haji itulah yang mendoakan. Jadi kalau mau berangkat, kita yang mengantarkan itu yang mendoakan. Kalau ada orang pulang dari haji, maka kemudian dia yang mendoakan kita. Nah, itu caranya begitu. Baik, kita cukupkan untuk pagi ini ngaji akhir tahun. Kayaknya kita ngaji lagi tahun depan. Insya Allah ini kan nanti kita akan ngaji kitab yang ke-13, zikir, doa, makan dan minum. Tahun depan kita akan lanjutkan. Ini karena besok tahun baru, kayaknya banyak yang pulang ya. Kayak yang boleh kita ya. Kita kayaknya mungkin libur beberapa hari. Kita ngaji lagi hari Selasa malam Rabu. Yang di rumah kita, karena para santri banyak yang pulang untuk liburan dan ngambil uang bekal sangu. Kita libur untuk tahun baru ini. Kita akan ngaji lagi hari Selasa malam Rabu insya Allah. Baik, semoga lancar yang mau pulang sampai rumah selamat. Jangan lupa ngaji Quran dan wiridannya. Tahun baru kita nikmati di rumah tanpa hura-hura. Al-Fatihah. Bima lam tana rabbi allimna latifa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana wa nafa'na bima lam tana rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.